Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, raja yang terkenal suka menguji kecerdasan Abu Nawas tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Ia sedang duduk di taman istana, terganggu oleh nyamuk-nyamuk yang terus mengerubutinya. Dengan wajah sebal, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Saat Abu Nawas tiba, raja langsung berkata dengan nada kesal, "Abu Nawas, kau yang terkenal pintar dan bijaksana, coba jelaskan padaku, untuk apa Tuhan menciptakan nyamuk? Apa gunanya makhluk kecil yang hanya bisa membuat kita gatal dan kesal?" Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan sang raja. Ia tahu ini adalah tantangan yang menarik, tapi juga tahu bahwa betapa jengkel raja pada nyamuk-nyamuk itu. Sambil memandang raja dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, pertanyaanmu sangat menarik. Izinkan hamba menjawabnya dengan cara yang berbeda." Raja yang penasaran mengangguk dan memberi isyarat agar Abu Nawas melanjutkan. "Pertama-tama," kata Abu Nawas, "Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan tujuan tertentu. Tapi izinkan hamba bertanya balik. Mengapa tuanku terlihat sangat terganggu oleh nyamuk?" Raja langsung menjawab dengan nada kesal, "Karena mereka membuatku gatal dan tidak nyaman. Mereka terus menggigitku." Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Nah, itu dia tuanku. Ternyata nyamuk diciptakan untuk mengingatkan kita bahwa bahkan seorang raja yang paling kuat dan berkuasa pun bisa dikalahkan oleh makhluk sekecil nyamuk. Bayangkan, tuanku memiliki pasukan besar, istana megah, dan segala kekayaan. Tapi hanya seekor nyamuk kecil bisa membuat tuanku kesal." Raja terdiam sejenak merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi menurutmu nyamuk ada untuk merendahkan kesombongan kita?" Abu Nawas mengangguk dengan serius. "Benar tuanku, kadang-kadang hal-hal yang kecil seperti nyamuk diciptakan untuk membuat kita sadar bahwa kita tak sekuat yang kita kira. Dan lagi, nyamuk juga memberi kita pelajaran kesabaran. Tanpa nyamuk, mungkin kita akan terlalu nyaman dan lupa bahwa kita masih manusia biasa." Raja masih belum puas. "Tapi Abu Nawas, apakah ada gunanya yang lain selain membuat kita sadar dan sabar? Nyamuk hanya menyebalkan." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Baiklah tuanku, kalau tuanku ingin melihat kegunaan lain nyamuk, cobalah berpikir begini. Tanpa nyamuk, apa yang akan kita bicarakan saat kita bosan? Nyamuk adalah alasan sempurna untuk kita mengeluh dan mencari hiburan saat tak ada lain yang untuk dibahas." Raja tak bisa menahan tawa mendengar jawaban kocak Abu Nawas. "Jadi menurutmu, nyamuk diciptakan agar kita tidak kehabisan bahan obrolan?" Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum lebar. "Benar sekali tuanku, karena nyamuk selalu ada di mana-mana. Mereka membuat hidup kita lebih berwarna dengan sedikit gangguan dan candaan. Lagi pula, tanpa nyamuk, siapa yang akan kita salahkan kalau kita sedang malas atau kesal?" Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdik dan menghibur itu. "Abu Nawas, kau selalu punya cara untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sulit menjadi sesuatu yang lucu dan masuk akal. Sekarang aku mengerti. Mungkin nyamuk memang berguna untuk membuat kita tetap rendah hati dan tidak kehabisan bahan pembicaraan." Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil membuat raja terhibur dan berpikir dengan jawaban yang cerdas dan kocak. Nyamuk yang tadinya dianggap menyebalkan kini menjadi alasan untuk tertawa bersama. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu pagi hari, Abu Nawas muda sedang duduk-duduk bersantai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang komandan dengan beberapa prajuritnya. Sang komandan bertanya, "Wahai anak muda, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" "Kalau tidak salah, di sebelah sana," jawab Abu Nawas. "Di manakah tempat itu?" tanya salah seorang prajurit dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang,"
jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua, karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Dan tentu saja hal itu membuat para tentara berang karena merasa telah ditipu oleh pemuda tersebut. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Wahai anak muda, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami," tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia!" seru komandan. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami," kata komandan. Rupanya Abu Nawas hendak dihadapkan ke panglima kerajaan mereka. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan. "Alangkah lancangnya si pemuda ini, karena sudah berani berbohong," lanjut komandan. Panglima bersikap biasa saja, malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Ada apa gerangan ini? Setelah itu, Panglima pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya," kata Panglima itu dengan sangat sopannya. Laki-laki gagah dan tampan itu memang sudah saling mengenal satu sama lain, karena mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Mendengar jawaban pemuda itu, segera saja komandan mendekati Abu Nawas dan berkata, "Maafkan hamba Tuanku Abu. Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah, termasuk kalian semuanya," kata Abu Nawas. "Anda benar, Tuanku," jawab komandan. Komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu jadinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di negeri 1001 malam Baghdad digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun al-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendopo istana. Raja Harun sang penguasa berdiri dan berkata, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja, tentu rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan.
Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofyan. "Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda. "2 tahun, Baginda," jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun kamu jalani?" tanya Baginda lagi. 1 tahun, Baginda," jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun, sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda Raja. Selanjutnya dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu, Ali?" tanya Baginda. Dengan nada yang sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun, Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan Abu Nawas. Akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu. Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" jelas Baginda Raja. Mendengar penuturan rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu, Baginda," ujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja, tidak boleh lebih. Jadi besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun selang beberapa waktu, tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas. Pertanda solusi telah ditemukan. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pagi-pagi sekali, Abu Nawas telah bangun. Setelah mandi dan sarapan, dia pun pergi menghadap raja setelah berpamitan kepada istrinya. "Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali, Baginda. Begini, Baginda, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara. Begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu," jelas Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum, "Engkau memang pandai, Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan aku beri hadiah, yaitu sekantong keping emas," ujar sang raja. Setelah itu, Abu Nawas pun pulang dengan wajah yang ceria. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di taman. Ia melihat sepasang kekasih yang sedang asik berpacaran di bawah pohon rindang. Mereka tampak sangat mesra, saling membisikkan kata-kata manis sambil berpegangan tangan. Tapi karena Abu Nawas terkenal suka iseng, ia pun merencanakan sesuatu yang lucu untuk mengerjai pasangan tersebut. Abu Nawas mendekat sambil berpura-pura tidak melihat mereka. Kemudian ia duduk tidak jauh dari tempat mereka berdua. Dengan suara yang cukup keras, Abu Nawas mulai berbicara sendiri seperti orang bingung. "Ya ampun, aku lupa sesuatu yang penting sekali. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ini bisa sangat berbahaya kalau aku tidak cepat-cepat menyelesaikannya," kata Abu Nawas sambil menepuk-nepuk kepalanya dengan ekspresi cemas. Pasangan yang lagi pacaran itu mulai merasa terganggu. Tapi mereka tidak terlalu memperhatikan, mencoba melanjutkan percakapan romantis mereka. Namun Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan menghampiri mereka dengan wajah panik. "Maaf, kalian berdua pasti sibuk.
tapi aku benar-benar butuh bantuan kalian. Aku baru saja diberitahu oleh seorang bijak bahwa ada 2 orang yang sangat berbahaya di sekitar sini, dan mereka bisa membuat siapa saja terkena kutukan asmara, kata Abu Nawas dengan nada serius. Pasangan itu terlihat kebingungan. Kutukan asmara, maksudmu apa? Tanya sang pria penasaran. Abu Nawas dengan penuh keyakinan menjawab, ya, kutukan asmara. Jika 2 orang yang terkena kutukan itu terlalu dekat, mereka akan terus saling mencintai. Tapi mereka akan terus bertengkar setiap hari. Mereka tak akan pernah bisa bahagia bersama. Dan satu-satunya cara untuk menghindari kutukan itu adalah dengan menjauhkan diri selama setidaknya 24 jam. Sang wanita mulai khawatir. Sementara sang pria terlihat ragu. Kau serius? Tanyanya lagi. Abu Nawas mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oh, aku tidak pernah main-main soal hal ini. Aku sendiri hampir kena kutukan itu minggu lalu. Beruntung aku langsung menjauh sebelum terlambat. Pasangan itu mulai saling pandang dengan was-was. Mereka merasa canggung untuk tetap duduk bersama. Apalagi setelah mendengar peringatan Abu Nawas yang tampak begitu meyakinkan. Akhirnya sang pria berdiri dengan canggung dan berkata, mungkin kita bisa ketemu lagi besok saja ya, hanya untuk berjaga-jaga. Sang wanita itu pun setuju. Iya, lebih baik kita aman daripada nanti menyesal. Abu Nawas yang melihat rencana istrinya berhasil, menahan tawa sambil melihat mereka pergi dengan langkah tergesa-gesa, saling berpisah untuk menghindari kutukan, yang sebenarnya hanya akal-akalan saja. Setelah mereka menjauh, Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Kutukan asmara, mereka percaya saja. Kalau mereka tahu itu cuma bualanku, pasti mereka akan malu setengah mati. Dan begitu pasangan itu pergi, Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya dengan senyum puas di wajahnya, menikmati hari sambil memikirkan keisingan lucu yang berikutnya. Kisah selanjutnya. Beberapa bulan belakangan ini, Baginda Raja terlihat sangat sibuk mengurusi segala permasalahan di negerinya, mulai dari masalah ekonomi, masalah pertahanan, dan keadilan untuk rakyatnya. Para pejabat istana yang sekiranya tidak becus bekerja langsung dipecat dan diganti dengan yang baru. Keberagaman Baginda Raja yang totalitas ini akhirnya membuahkan hasil. Ekonomi di negerinya menjadi stabil. Keadilan yang didapat rakyatnya juga memuaskan. Walhasil, negeri Baghdad pun menjadi makmur dan sejahtera. Setelah dirasa semuanya sudah beres, Baginda Raja pun merasa puas. Kemudian ia menyempatkan waktunya untuk menenangkan diri dari semua rutinitas. Dan tentu saja Abu Nawaslah sosok yang tepat untuk menghibur sang raja. Wahai pengawal, undang Abu Nawas ke istana. Aku ingin mengajaknya makan, titah Baginda Raja kepada pengawal istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghadap sang raja. Wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Ayo silakan duduk, sambut Baginda Raja. Tak berselang lama setelah mereka berdua duduk, hidangan pun datang dan diletakkan di meja makan. Melihat ada ayam panggang, mendadak perut Abu Nawas keroncongan. Ia sudah tak sabar ingin segera melahapnya. Tiba-tiba kembali datang hidangan yang kedua, yaitu sayur sop ayam. Kemudian disusul dengan hidangan yang ketiga, yaitu ayam goreng dan ayam bakar. Mata Abu Nawas tampak tak berkedip melihat semua hidangan yang tersedia di meja makan. Baginda Raja yang menangkap tingkah Abu Nawas ini mencoba untuk menggodanya. Hai Abu Nawas, sepertinya kamu sudah sangat lapar ya? Tanya Baginda Raja. Tidak Paduka, saya sih biasa saja. Justru hidangan ini yang sepertinya tidak betah lama-lama di atas piring. Mereka seolah-olah ingin segera terbang masuk ke dalam perut saya, celetuk Abu Nawas. Baginda Raja pun seketika tertawa dengan jawaban konyol Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kamu boleh memakan semua hidangan ini, tapi ada syaratnya, ujar Baginda Raja.
Apa syaratnya Paduka? Tanya Abu Nawas tidak sabar. Berhubung menu hidangnya serba ayam, buatlah 2 pertanyaan sulit yang berhubungan dengan ayam, pinta Baginda Raja. Waduh, ada-ada saja Baginda Raja. Perut sudah keroncongan, masih saja dikerjain, batin Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun mulai dengan pertanyaan pertama. Baiklah Paduka, apa yang membedakan antara nama manusia dan nama ayam? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun mencoba berpikir untuk menemukan jawabannya. Namun akhirnya ia menyerah. Itu pertanyaan sulit Abu Nawas, aku tak bisa menjawabnya. Beritahu aku apa jawabannya, pinta Baginda Raja. Bedanya adalah ketika manusia masih hidup namanya banyak sekali. Ada Hasan, ada Husain, ada Ibrahim, dan masih banyak lainnya. Tapi ketika mati namanya hanya menjadi satu, yaitu almarhum. Sedangkan ayam ketika masih hidup namanya cuma satu, yaitu ayam. Tapi ketika meninggal namanya menjadi banyak. Ada ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, dan masih banyak lainnya. Jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengarnya. Bagus, bagus. Sekarang berikan saya pertanyaan kedua, balas Baginda Raja. Apa nama bagian ayam yang tidak pakai ayam? Tanya Abu Nawas. Itu sih gampang Abu Nawas. Jawabannya adalah paha, kata Baginda Raja dengan cepat. Paha, ya paha ayam, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, tulang Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Tulang, ya tulang ayam, balas Abu Nawas. Bagaimana kalau sayap? Jawab Baginda Raja terus mencoba. Sayap juga sayap ayam. Jawaban Paduka salah semua, kata Abu Nawas. Ya sudah Abu Nawas, aku menyerah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah telur ayam digoreng jadi telur mata sapi. Tidak mungkin kan disebut telur mata ayam? Jelas Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja kembali tertawa. Mereka berdua pun akhirnya mulai menyantap hidangan. Setelah jamuan makan selesai, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hari ini aku sangat terhibur. Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang dan diberi hadiah sekantung uang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas duduk-duduk di sebuah warung kopi. Di sana, ia melihat sekumpulan orang tengah berdebat panas tentang hukum tahlilan. Merasa tertantang dan ingin menghibur diri, Abu Nawas pun mendekat dan bergabung dalam perdebatan mereka. Seorang pria dengan jenggot panjang dan sorban besar berdiri sambil berbicara dengan penuh semangat. Tahlilan itu bid'ah. Tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang tahlilan. Ini adalah praktek yang sesat. Mendengar argumen tersebut, Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Wahai saudaraku, kalau begitu bagaimana dengan kopi yang kita minum ini? Apakah ada dalam Al-Quran dan hadis tentang kopi?" Pria berjenggot panjang itu terkejut dan sejenak terdiam. Ia pun berkata, "Tentu saja tidak ada, namun kopi ini tidak ada hubungannya dengan ibadah." Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Nah, begitu pula dengan tahlilan. Tahlilan adalah tradisi untuk mengingat dan mendoakan mereka yang sudah tiada. Seperti kita minum kopi untuk menghangatkan diri dan bersantai. Tahlilan menghangatkan hati dan mempererat silaturahmi." Seorang pria lain yang duduk di sebelah pria berjenggot panjang kemudian angkat bicara. "Tapi Abu Nawas, bukankah tahlil itu mengada-ada dalam agama? Bukankah lebih baik kita berpegang pada yang pasti saja?" Abu Nawas mengangguk bijak dan berkata, "Benar saudaraku, namun dalam setiap perbuatan yang terpenting adalah niat dan manfaatnya. Jika kita niat baik dan hasilnya membawa kebaikan, bukankah itu sejalan dengan ajaran agama kita?" Lalu Abu Nawas melanjutkan,
Lagi pula, coba bayangkan, jika orang-orang tidak boleh berkumpul dan mendoakan bersama-sama, siapa yang akan menghabiskan kopi di warung ini? Dan siapa pula yang akan membantu ibu penjual kue di sebelah sana? Semua orang yang mendengar tertawa terbahak-bahak. Perdebatan yang semula panas menjadi cair dengan humor Abu Nawas. Mereka mulai menyadari bahwa terkadang perbedaan pendapat dapat dijembatani dengan hati yang lapang dan sedikit tawa. Pria berjenggot panjang itu akhirnya tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kamu memang pintar membuat suasana menjadi lebih ringan. Mungkin memang benar, yang terpenting adalah niat baik dan manfaatnya." Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pada suatu hari pergi ke luar kota. Ia hendak menemui sahabatnya di negeri seberang. Kedatangan Abu Nawas pun disambut hangat sang sahabat. "Wahai sahabatku, bagaimana kabarmu?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku sehat walafiat. Mari silakan masuk Abu Nawas," sambut kawannya. Setelah lama berbincang-bincang, kemudian sahabatnya ini mengajak Abu Nawas untuk jalan-jalan. "Ayolah kita jalan-jalan. Aku juga ingin mencari udara segar," kata Abu Nawas. Mereka berdua lantas jalan-jalan menyusuri kota tersebut. "Di kota ini sekarang ramai Abu Nawas, tidak seperti dulu waktu kamu ke sini," ujar sang sahabat. "Kamu benar, banyak sekali perubahan. Suasana di kotamu sekarang menjadi ramai sekali," ucap Abu Nawas. Akhirnya sampailah mereka di sebuah pasar burung. Di sana Abu Nawas melihat ada seekor burung dijual dengan harga yang cukup mahal. Dalam hati ia berkata, "Beruntung sekali penjualnya. Burung sekecil itu bisa laku dengan harga mahal." Guna memastikannya, Abu Nawas lalu mendatangi si pembeli. "Hai kawan, berapa harganya?" tanya dia. "Saya membelinya 100 dinar," jawab orang tersebut. "Kau beli 100 dinar untuk burung sekecil itu? Apa tidak menyesal?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya tidaklah, menurutku harga segitu sudah layak," balas orang tersebut. "Aneh sekali. Apa mungkin di kota ini hewan-hewan harganya mahal?" pikir Abu Nawas. Setelah selesai jalan-jalan, Abu Nawas pamit pulang kepada sahabatnya. Sesampainya di rumah, dia terus memikirkan kejadian yang dilihat di pasar burung. "Aku tidak habis pikir, kenapa burung sekecil itu bisa laku dengan harga yang mahal. Oh iya, bukankah aku punya seekor ayam? Kalau aku jual di sana, pasti harganya akan mahal. Karena ayamku tubuhnya lebih besar dan lebih banyak dagingnya," pikir Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali berangkat menuju kota sahabatnya dengan membawa seekor ayam. Kali ini ia tidak mampir ke rumah sang sahabat, melainkan langsung menuju pasar hewan. Setibanya di sana, Abu Nawas menawarkan ayamnya kepada orang-orang dengan harga 200 dinar. "Berapa harganya tuan?" tanya salah satu pembeli. "Murah kawan, hanya 200 dinar," jelas Abu Nawas. Si pembeli tentu saja kaget mendengarnya. Ia pun langsung meninggalkan Abu Nawas tanpa menawarnya. Sampai waktu menjelang siang, ayam Abu Nawas tidak kunjung laku. Tidak ada satupun yang berminat membeli ayam tersebut. Rata-rata mereka menawarnya hanya dengan harga 5 dinar. Hal ini membuat Abu Nawas kecewa, lalu meluapkan kekesalannya kepada orang-orang di pasar. "Apa-apaan ini? Kemarin aku melihat ada seekor burung bisa laku 100 dinar. Tetapi ayam milikku yang begini indah dan ukuran jauh lebih besar ditawar hanya 5 dinar," teriak Abu Nawas. Sontak orang-orang pun terkejut dengan teriakan Abu Nawas. "Ada apa tuan? Jangan teriak-teriak seperti itu, nanti orang-orang ketakutan," ujar salah satu warga. Kebetulan sahabat Abu Nawas melintas di tempat itu. Ia pun segera menghampirinya. "Tenanglah Abu Nawas, ada apa ini?" tanya sahabatnya. "Kemarin waktu kita jalan-jalan ke pasar ini, aku melihat ada seekor burung kecil laku dengan harga 100 dinar. Tapi kenapa ayamku yang indah dan besar ini malah hanya ditawar 5 dinar? Ini kan aneh," ucap Abu Nawas.
Oh, burung yang kemarin itu, kamu salah paham Abu Nawas. Itu bukan burung biasa. Burung itu adalah burung beo. Keistimewaan burung beo bisa bicara seperti manusia. Jadi wajar kalau harganya mahal, bukan karena tubuhnya yang kecil. Terang sang sahabat. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai menyadari atas kekeliruannya. Tapi untuk menutupi rasa malu, Abu Nawas pun berkata, "Kalau burung itu bisa bicara, ayamku ini malah bisa berpikir," katanya. "Berpikir? Maksudnya bisa berpikir seperti manusia?" tanya sahabatnya penasaran. "Benar sekali, dia tahu mana ayam betina dan jantan. Buktinya, dia tidak mau mengawini ayam jantan," ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, orang-orang yang ada di pasar seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu waktu Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasa, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaan. Raja menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan kuberikan uang 1000 dirham," titah Baginda Raja. "Daulat Paduka," jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Kipati yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Kipati memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya sang patih. "Memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya patih. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu, dan intailah mereka, dan sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," titah Baginda Raja. Utusan tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, sang patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, utusan Baginda Raja sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu utusan itu. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Betul?" tanya utusan Raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. "Perak di tempat tidurku, betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otaknya bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan itu. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan, supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar. Dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya.
Bahkan kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar itu. "Hei, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Mana mungkin, itu tidak mungkin. Kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Para utusnya itu saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar, Abu Nawas serta para utusan segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Ternyata suara itu adalah suara Kipati, yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang merintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Kipati. "Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham," jawab Kipati. "Hah?" Abu Nawas kaget disertai rasa gembira. Segera saja Abu Nawas mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau buang air besar tadi dipentungi pantatnya. "Ampun Abu Nawas, apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku?" "Tidak, ampun." Ketiga utusan itu lari terbirit-birit. Kipati dan Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal dibuatnya. Sesaat setelah itu Kipati berkata, "Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana." Abu Nawas menyetujui permintaan sang pati, dan mereka segera berangkat menuju istana setelah semua persiapan dilakukan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu." Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati, "Apa tugasnya, tuanku?" Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya." Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan." Raja mengangkat alis penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan." Raja berpikir sejenak lalu setuju. "Baiklah, aku akan memberikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi." Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup.
Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri. "Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting." Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, "Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana Tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir." Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang anak kecil yang ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Anak itu bahkan sampai rela menunggu di sebuah jalan yang biasa dilalui oleh Abu Nawas. Tidak berapa lama, lewatlah Abu Nawas yang baru pulang dari kebun. Ia membawa 2 labu yang dipetik dari kebun miliknya. Anak kecil tersebut lalu segera menghampiri dan menyapanya. "Tuan Abu Nawas, bisakah Anda berhenti sebentar?" pinta si anak. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya, menuruti permintaan anak kecil itu. "Ada apa memangnya?" tanya dia. "Begini, Tuan Abu Nawas, Anda kan sangat terkenal cerdik, juga pandai. Oleh karena itu, aku ingin menantang Anda main sebuah tebak-tebakan," kata si anak penuh percaya diri. "Boleh, apa peraturannya?" tanya Abu Nawas. "Apabila Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawab tebakanku, maka buah labu yang ada di tangan Anda jadi milikku," ujar si anak kecil. "Baik, silakan. Apa tebak-tebakanmu?" ucap Abu Nawas. "Coba tebak. Burung kecil yang ada dalam genggaman tanganku ini hidup atau mati? Kalau Tuan Abu Nawas menjawab salah, maka buah labunya jadi milik saya," kata si anak kecil. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas mengangguk setuju. Lalu ia pun menjawab, "Burung kecil dalam genggamanmu sudah mati." Mendengar jawaban tersebut, si anak kecil senang sekali. "Anda salah, Tuan Abu Nawas," teriak dia kegirangan. Lalu membuka genggaman tangannya dan membiarkan burungnya terbang dengan bebas. "Oh iya, aku salah. Baiklah, buah labu ini menjadi milikmu," balas Abu Nawas dengan tersenyum bahagia. Si anak kecil merasa heran kenapa Abu Nawas malah terlihat gembira. Tapi di lain pihak, ia mendapat 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan wajah ceria, si anak kecil kemudian membawa pulang buah labu pemberian Abu Nawas itu. Setibanya di rumah, ayah si anak lantas bertanya tentang 2 buah labu yang dibawanya. "Dari mana kamu mendapatkan itu?" tanya sang ayah. Anak tersebut dengan bangganya menceritakan bahwa dirinya telah mengalahkan Abu Nawas main tebak-tebakan. Lalu buah labu yang dibawanya adalah hadiah atas kemenangannya.
Memangnya tebakan apa yang kau berikan, sehingga membuat Tuan Abu Nawas tidak bisa menjawabnya? Tanya ayahnya penasaran. Si anak lalu memberitahu tebak-tebakan yang diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa disangka, ayahnya menjadi sangat marah. Beliau lalu berkata, "Kamu mengira kamu betul-betul menang? Kamu itu kalah." Si anak pun menjadi sangat bingung dengan ucapan ayahnya. Sang ayah lalu memerintahkan untuk mengembalikan buah labunya. Mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas sambil meminta maaf. "Maafkan anak hamba, Tuan Abu Nawas. Ini buah labunya kami kembalikan," kata sang ayah. "Tidak apa-apa, ambil saja. Itu sudah menjadi hak anakmu," balas Abu Nawas dengan tersenyum. "Terima kasih, Tuan Abu Nawas. Kami mohon pamit," ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak meminta penjelasan kepada ayahnya. "Wahai ayah, kenapa ayah mengatakan kalau aku yang kalah? Jelas-jelas Tuan Abu Nawas yang salah menebaknya. Jadi, bukankah dia yang kalah?" tanya si anak merasa heran. Sang ayah menarik napas panjang dan mulai menjelaskan. Tuan Abu Nawas sengaja menjawab burungnya mati. Sebab dengan begitu kamu akan melepaskan dan membiarkan burung itu terbang dengan bebas. Kalau Tuan Abu Nawas menjawab masih hidup, kamu pasti akan meremas hewan lemah itu sampai mati. Pada akhirnya kamu juga yang menang taruhan. Kamu pikir Tuan Abu Nawas tidak tahu kelicikanmu? Dia rela memberikan buah labu dan dianggap kalah. Tapi sejatinya Tuan Abu Nawaslah pemenangnya. Dia memenangkan cinta kasih yang murni yang memikirkan kebahagiaan semua makhluk tanpa pamrih. Sedangkan bagi yang egois, hanya memikirkan apa yang akan didapatkan. Setelah mendengar penjelasan sang ayah, si anak pun menyadari akan kekeliruannya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal suka menolong, tapi ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, tapi selalu gagal. Tentu saja hal ini membuatnya makin membenci Abu Nawas. Sampai suatu ketika Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia hendak menjebak Abu Nawas, supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling, maling, keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa, Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenal wajahnya, Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku memergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi khilaf, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah baginda raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya
langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal. Dalam hati Abu Jahal berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu, Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, Baginda Raja kaget. Ada rombongan warga datang. Terlebih lagi di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan. Keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. "Memangnya kamu punya buktinya, Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain, Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain," ucapnya. "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya, Abu Jahal," perintah Baginda Raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. "Ini buktinya, Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba," tutur Abu Jahal. "Apa benar itu sandal kamu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Bukan, Baginda Raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan mencoba mengelak, Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandalmu," bentak Abu Jahal. Sudah, berikan sandal itu kepadaku," pinta Baginda Raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini," perintah Baginda Raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan. Mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. "Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas," bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. "Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan," ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. "Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa, karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas," ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya, karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Kisah selanjutnya. Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadap," kata salah satu prajurit. "Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja, kenapa disuruh menghadap lagi?" tanya Abu Nawas heran. "Kami tidak tahu Tuan Abu, silakan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," jawab prajurit istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengutarakan masalah yang selama ini mengganggunya. "Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu.
tutur baginda raja. Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas. Ada saudagar kaya yang kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak, kata baginda raja menjelaskan. Paduka ini kan seorang raja, panggil saja dia ke istana dan disuruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara, pasti dia akan ketakutan, ucap Abu Nawas menyarankan. Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijaksana, supaya dia bisa sadar tanpa harus ada paksaan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik. Karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya, ujar baginda raja. Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah mudah Paduka. Tapi karena Paduka ingin cara yang lebih bijak, maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya, kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri ingin agar saudagar itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit. Bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran baginda raja, pinta baginda raja. Tapi hamba tidak yakin apakah Paduka akan bersedia melakukannya, timpal Abu Nawas. Apa caranya? Katakan saja, ucap baginda raja mulai penasaran. Caranya adalah hamba dan baginda raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya. Papar Abu Nawas memberitahu. Memangnya harus aku yang melakukan? Apa tidak bisa diwakilkan? Tanya baginda raja. Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya, jawab Abu Nawas. Awalnya baginda raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu. Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut, akhirnya raja bersedia menuruti saran Abu Nawas. Esok harinya, Abu Nawas dan baginda raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya seorang pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya itu, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana, tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu, tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar kaya itu keluar dan duduk di teras rumahnya. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak baginda raja menghampiri saudagar kaya tersebut. Tuan, berilah kami sedekah, pinta Abu Nawas. Tidak ada, aku tidak punya uang raja, balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali, Tuan, tanya Abu Nawas. Tidak ada, sana pergi kalian, jawab saudagar tersebut mulai emosi. Baiklah kalau begitu, kami minta air putih saja, Tuan, balas Abu Nawas. Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa, sana pergi kalian, jangan ganggu aku, bentak saudagar kaya itu. Di saat itulah Abu Nawas memulai akal cerdiknya. Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. Kenapa Tuan tidak ikut saja bersama kami? Kita mengemis bersama-sama, Tuan, ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah. Antara marah,
tersinggung malu bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu. Dahulu dia adalah orang miskin, tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah kaya raya justru menjadi orang yang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak kini malah tertunduk lesu. Bagaimana? Apakah Tuhan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang tersebut? Tidak perlu. Kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu, sahut Abu